Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. Jemaah maghrib dirahmati Allah, kita lanjutkan fikih muamalat. Masih tentang luqatah, artinya barang temuan. Jadi barang temuan di situ, misalkan kita nemu barang di jalan, nemu uang, di situ kita dalam Islam diberikan dua pilihan. Yang pertama, mengambil dengan niat untuk kita jaga sampai datang pemiliknya. Yang kedua, kita ambil dengan niat untuk kita jaga, kemudian kita bikin pengumuman ataupun kita ngasih tahu tentang adanya penemuan di khalayak ramai. Kemudian setelah itu niat kita untuk kita miliki. Nah, itu dua niat ketika ngambil. Ada maka di sini harus ada namanya ta'riful luqatah, ta'rif yang artinya memberitahu ke khalayak ramai bahwa kita menemukan benda yang hilang. Adapun hukumnya, cara ketika membuat pengumuman tentang adanya temuan barang itu, caranya tidak menyebutkan semua sifat, cukup menyebutkan sebagian sifatnya doang. Misalkan kita nemu uang 1 juta, kasih tahu aja ke khalayak ramai, ini saya siapa saja yang ada kehilangan uang, sudah. Ntar siapa saja yang datang, misalkan kita nemu 1 juta, tiba-tiba datang akunya 100.000, berarti pasti bukan dia. Jadi tidak boleh ketika memberitahu khalayak ramai itu kita menyebutkan semua sifatnya detail, tidak, menyebutkan sebagian sifatnya saja. Kemudian adapun tempat, di sini sekarang makanut ta'rif, di mana tempat kita buat pengumuman. Maka tempatnya, kalau musannifu rahimahullah, yajibu 'alal multaqiti ta'riful luqatah fil mawdi' alladhi wajadaha fihi. Wajib terhadap orang yang ambil, yang menemukan benda yang kehilangan tadi, yang hilang, untuk memberi tahu ke khalayak ramai tentang adanya luqatah, benda temuan, di tempat di mana ia menemukan benda itu. Misalkan nemunya di Gading Gria, ya bikin pengumuman di masjid. Jangan temu di uang di Gading Gria, bikin pengumuman di Semper, di kejauhan. Jadi buat mencari tahu pemiliknya itu di tempat di mana ia menemukan benda yang hilang. Wa yukthir minhu fihi, dan di tempat itu kita perbanyak untuk bikin pengumuman. Kemudian kama yajibu ta'rifu fi majami'in nas, begitu juga wajib membuat pengumuman tadi tentang adanya temuan di tempat perkumpulan manusia, di tempat-tempat yang di situ mengumpulnya manusia, seperti ke al-aswaq, di pasar, ataupun abwabil masajid, di pintu-pintu masjid. Ketika orang mau keluar, bikin pengumuman di pintu masjid, siapa saja yang hilang uang. Ataupun fil mahafil, di tempat-tempat pesta. Pokoknya di tempat di mana di situ ada perkumpulan orang. Wa amakin safar wal mahattat, di simpang-simpang. Kemudian kalau sekarang mungkin lebih mudah, sekarang mungkin bikin pengumuman dengan suhuf, dengan koran, di koran atau di TV, di radio. Mudah kalau sekarang. Lebih mencari tahunya lebih di majalah misalkan. Ataupun di lembaran yang disebarkan. Kenapa? Kalau ntar biaya bikin pengumuman itu ada pemasan. Kalau kita bikin pengumuman di mana-mana, terus biayanya dari siapa itu?
Itu kan butuh biaya ntar. Misalkan untuk di surat kabar ataupun di TV, di radio, kan itu butuh bayar kan. Itu juga ntar ada namanya ntar ma'unatut ta'rif, biaya pengeluaran yang dipakai dalam proses mencari tahu pemiliknya. Itu ntar siapa yang tanggung itu, Wah. Ada pembahasan ke depan nanti. Jadi cara membuat, kalau sekarang mungkin lebih mudah di suhuf, di idza'ah, di radio, di televisi, itu di mana-mana yang artinya kita berusaha sebisa mungkin untuk mencari tahu siapa pemilik benda yang kita temui. Tapi makruh, dikata wa yukrahu ay yu'arrifaha dakhilal masjid. Cuman tidak boleh, makruh bikin pengumuman dalam masjid. Kalau di masjid, di luar masjid, di pintu masjid. Jangan dalam masjid. Karena dalam masjid ini bisa mengganggu orang salat. Jangan. Lebih baik luar masjid. Kemudian untuk muddatut ta'rif, jangka waktu berapa lama kita harus bikin pengumuman? Apakah harus nunggu 5 tahun baru bisa kita miliki? Itu namanya muddatut ta'rif, jangka waktu untuk membuat pengumuman mencari tahu siapa pemiliknya. Takhtalifu muddatut ta'rif bihasabi qimatil liqatah, tergantung. Jadi masa waktu yang dipakai untuk mencari, memberitahu itu ke pemiliknya tergantung harga dari benda yang kita temu tadi. Tergantung. Jadi enggak semua benda sama. Berapa lama waktu kita nyari bikin pengumuman. Enggak, tergantung. Yang pertama, idza kanatil luqatah malan mutamawwilan lahu qimah wa yatlubu sahibuh la walakin qimatuhu qalilatun kadirham. Yang pertama, apabila luqatah benda yang berharga, benda yang memiliki harga tetapi harganya sedikit. Seukuran harga sedikit di bawah nisab potong tangan, seukuran 500.000 lah kalau sekarang. Di bawah 500.000, 100.000, 20.000. Itu sudah berharga, uang 100.000 berharga. Tapi harganya tidak beda dengan harga 1 kilo emas. Jadi harganya yang kalau di bawah nisab pencurian, di bawah nisab potong tangan sekitar 500 ribuan. Jadi kita nemu uang 100.000, 200.000, 50.000, itu sudah berharga. Siapapun yang merasa, yang orang pemiliknya itu kalau hilang uang 50.000 dia pasti nyari. Pasti nyari. Itu membuktikan berarti uang 50.000 berharga. Cuman harganya tidak besar. Walakin qimatuhu qalilah, tapi harganya itu kecil. Seperti 1 dirham misalkan, atau 1 dinar. 1 dirham atau 1 dinar. Fayajibu ta'riful luqatah, maka wajib memberitahu tentang adanya penemuan benda itu muddatan yadhunnu fi mithliha talabu faqidiha qalaha. Kita ngasih pengumuman ukuran jangka waktunya seukuran kalau kita sangka kayaknya orang yang kehilangan udah nggak bakal nyari lagi. Contoh misalkan kita hilang uang 100.000, kira-kira berapa hari kita bakal nyari itu uang? Mentok seminggu, sebulan. Kalau kita tergantung uang, kalau misalkan hilang uang 20.000, kira-kira berapa hari kita bakal nyari itu uang? Ya seminggu lah, seminggu mungkin kita masih nyari, kemana ini uang masih nyari. Tapi kira-kira kalau udah lewat sebulan, ya udahlah, biarin. Jadi wajib kita mencari tahu, membuat pengumuman ke khalayak ramai seukuran jangka waktu yang sekiranya pemiliknya sudah nggak nyari lagi. Tergantung. Kalau mungkin kalau 1 juta itu orang bakal nyari sebulan dan masih nyari itu. Tapi kalau sekedar 10.000 mungkin seminggu sudah dibiarin, nggak mau nyari lagi. Sudah namanya di-i'rad, udah nggak mau nyari lagi. Sedangkan 100.000 otomatis lebih, mungkin 100.000 2 minggu masih keingat-ingat. Masih keingat nih hilang uang saya kemana, hilang. Kalau 100.000. Kalau 1 juta mungkin sekitar sebulan masih keingat-ingat itu pemiliknya. Jadi jangka waktu yang kita ta'arif tadi seukuran kalau misalkan seseorang yang kehilangan benda itu bakal mencari berapa lama.
Kalau benda ke 100.000 mungkin orang nyari seminggu masih keingat-ingat, berarti seminggu wajib ta'rif. Kalau sebulan saya rasa sudah. Kalau hilang, kalau kita misalkan hilang 100.000, kayak kalau sebulan sudah nggak ingat lagi, biarin. Sudah, berarti kalau uang 100.000 ta'rifnya dalam jangka sebulan. Nah, ini kalau benda yang harganya kecil, tidak terlalu besar. Jadi wajib ta'rif muddatan, di waktu seukuran jangka waktu yang pemiliknya sudah tidak mencari lagi, sudah berhenti dari mencari. Kira-kira berapa? Tergantung. Kalau 10.000 mungkin seminggu masih ingat-ingat ya. Sudah selama seminggu kita ta'rif. Kalau sudah sebulan, saya rasa kalau hilang uang 10.000 itu pemiliknya udah nggak nyari lagi, nggak ingat lagi, dia udah biarin. Artinya sudah, setelah sebulan boleh langsung kita dimiliki. Nah, itu yang kalau harganya tidak terlalu besar. Fa idza ghalaba 'ala dhanni i'raduhu saqat. Apabila kalau dalam anggapan kita, dalam sangkaan kita ini pemiliknya sudah mengebiari. Misalkan uang 10.000 udah sebulan, itu kita pasti yakin ini pemiliknya pasti sudah nggak ingat lagi ini uang. Nah, mulai saat itu boleh uang tadi kita miliki, boleh dimiliki. Sudah nggak perlu lagi ta'rif, sudah nggak perlu ta'rif lagi. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil ma'. Dan itu hukumnya tergantung harta, beda-beda tergantung besarnya harta. Kalau 100.000 mungkin lebih lama masanya dibanding 10.000. Kalau 1 juta, saya rasa kalau 1 juta sebulan orang masih keingat-ingat ke pemiliknya. Kalau kita hilang uang 1 juta, pasti dalam jangka sebulan itu masih keingat. Kalau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya rasa sudah. Kalau sudah 3 bulan, kita hilang uang 1 juta, biasanya kalau sudah lewat waktu 3 bulan, sudah nggak ingat lagi itu uang. Udah biarin. Nah, jadi tergantung kita yang nemu, sudah. Apabila dalam sangkaan kita, dalam zon kita, bahwa pemiliknya ini kayaknya kalau uang segini sudah nggak nyari lagi. Sudah. Nah, berarti saat itu boleh dimiliki. Jadi nggak ada ketentuan berapa hari, nggak, tergantung harta. Jadi patokannya apabila dalam keyakinan kita bahwa pemiliknya kalau dalam jangka waktu segini dengan uang segini dia nggak bakal nyari lagi, sudah melupakan. Nah, berarti mulai saat itu boleh harta tadi kita miliki. La ilaha illallah. Walaupun sebagian ada sebagai pendapat kil, sebagian pendapat yang lemah, cukup sekali doang. Ada yang mengatakan 3 hari, tapi yang pendapat yang kuat harus kita bikin pengumuman dalam jangka waktu sehingga yang membuat kita yakin kalau kayaknya ini pemiliknya sudah tidak mencari lagi. Jadi tergantung, itu semua tergantung harta tadi. Yang kedua, idza kanatil luqata laha qimah yahris 'alaiha sahibuha zamanan tawilan. Apabila benda yang kita temukan itu memiliki harga yang tinggi, yang biasanya pemiliknya nggak bakalan lupa aja. Sampai 1 tahun, 2 tahun masih keingat dia. Misalkan orang hilang uang 10 juta, saya rasa 10 tahun masih keingat-ingat, masih nyari. Atau 20 juta hilang uang, atau hilang emas 1 gram, misalkan 10 gram, 20 gram, itu pasti dalam setahun dia masih keingat-ingat di kemana emasnya. Nah, kalau benda yang pemiliknya tadi bakal mencari terus, bakal berharap menemukan itu benda dalam jangka waktu yang sangat lama, 1 tahun, 2 tahun masih keingat. Fayajibu ta'rifuha sanatan kamilah. Untuk benda yang harganya tinggi seperti ini, wajib ta'rif selama setahun. Oh, setahun 360 hari. Setahun full wajib ta'rif. Cuman enggak tiap hari, datang hari, enggak ada tertibnya, caranya. Jadi selama setahun kita harus ta'rif untuk mencari tahu pemiliknya. Kemudian wa yakunu ta'rif. Kaifiyat untuk ta'rif, wa yakunu ta'rif, dan ta'rif itu di awal-awal setiap hari 2 kali. Kalau di awal-awal penemuan itu setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Sabahan wa masaan limuddat usbu'. Selama seminggu pertama, misalkan hari ini tertemu, selama seminggu pertama itu wajib ta'rif, wajib bikin pengumuman selama seminggu per hari 2 kali, pagi dan sore.
Pergi dan datangin masjid ataupun di pintu gerbang, di tempat sekeliling di pasar. Selama seminggu pertama wajib menta'rif selama setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Kemudian untuk minggu selanjutnya, summa kulla yawmin marrah. Kemudian setiap hari setelah minggu kedua, setiap hari sekali saja. Mulai minggu kedua setiap hari sekali. Kalau minggu pertama harus setiap hari 2 kali. Summa kulla usbu' marrah aw marratain. Kemudian setelah dalam seminggu, berarti minggu pertama 2 kali, setiap hari 2 kali. Minggu kemudian, minggu kedua cukup dalam sehari sekali, sampai minggu keempat, sampai sebulan pertama. Masuk bulan kedua sudah summa fi kulli syahr marrah. Kemudian dimulai dari bulan kedua, bulan ketiga, dalam sebulan sekali. Siapa yang merasa kehilangan bulan kemarin, kehilangan uang di sekitar sini, sekitar Gading Ria, setiap sebulan sekali. Dan wa yatba' fi dhalika al-'uruf wal ikhtilaf az-zaman wal makan wa tatawwur wasail al-i'lam wal i'lam. Dan kita saat itu mengikuti zaman. Jangan sudah mulai ngirim. Kalau sekarang di grup WA bisa. Pokoknya semua media yang kita punya untuk mencari tahu pemiliknya harus kita jalani. Kalau sekarang WA grup, sudah bikin pengumuman di WA grup. Dan kita harus mengikuti zaman saat itu. Kalau pakai mic. Kalau misalkan apapun cara media apapun yang memungkinkan kita pakai untuk mencari pemiliknya. Jangan sudah zaman sekarang udah pakai WA masih bikin pengumuman kayak dulu, masih enggak pakai mic. Siapa yang kehilangan, harus mengikuti adat, harus mengikuti zaman, harus mengikuti tempat dan perkembangan media yang tersedia. La ilaha illallah. Ini kaifiat ta'rif. Jadi minggu pertama setiap hari 2 kali. Kemudian minggu selanjutnya, minggu kedua, ketiga, keempat, itu cukup dalam sehari sekali. Kemudian mulai bulan kedua, ketiga, keempat sampai ke bulan ke-12 itu cukup dalam sebulan sekali. Ini cara mencari tahu, cara memberitahu khalayak ramai tentang penemuan benda yang hilang. Kemudian baru sekarang nafaqatut ta'rif. Ini yang pertanyaan tadi. Biaya ketika ta'rif, biaya bikin pengumuman tadi, itu dibebankan ke siapa? La ilaha illallah. Yakhtaliful hukmu fi nafaqati ta'rif hasabi qasdil multaqit ala halain. Jadi untuk nafkah tadi, biaya yang kita pakai dalam mencari pemiliknya itu tergantung niat ketika ngambil. Tergantung niat kita ketika ngambil buat apa. Apakah cuma sekedar untuk menjaga sampai datang pemiliknya, atau kita ambil untuk kita miliki setelah bikin pengumuman. Dua. Yang pertama, idza akhadha al-multaqit al-luqatah biqasdi hifdhiha ala malikiha fala yalzamuhu ma'unatut ta'rif. Apabila tujuan kita ketika ngambil cuma sekedar pengen ngejaga kemudian bikin pengumuman sampai datang pemiliknya. Kalau di sini siapa yang nanggung biaya? Dia enggak. Yang ngambil ini enggak, bukan dia yang nanggung biaya. Minta diambil, dia minta ke qadhi. Minta ke qadhi. Subhanallah. Sekarang kita nemu barang untuk kita jaga, kita berhak datangin qadhi pemerintah. Ini saya butuh uang untuk bikin pengumuman ni barang orang hilang yang saya temukan. Minta ke qadhi. Nanti qadhi nulis atas nama yang punya barang. Kalau tiba-tiba datang yang punya pemiliknya, itu biaya untuk masa pencarian tadi yang dipakai untuk mencari pemiliknya tadi dibebankan ke qadhi, meminta ganti ruginya ke si pemilik barang. Itu kalau niatnya apa? Ketika ngambil niatnya cuman untuk pengen ngejaga sampai datang pemiliknya. Yang kedua, idza akhadha al-multaqit al-luqatah bil-tamalluki ba'da at-ta'rif. Apabila seseorang mengambil luqatah, mengambil benda yang hilang tadi untuk dimiliki setelah ta'rif.
Yang ketika ngambil ini saya pengen ngambil ini, ntar saya ta'rif selama setahun atau berapa. Kemudian dengan niat nanti setelah saya ta'rif saya miliki. Nah, pengen kita jadikan itu pemasukan buat kita. Nah, itu dimiliki jadi milik pribadi gitu. Nah, di situ hukumnya siapa? Fayajibu alaihi ta'rifuha. Maka yang pertama wajib terhadap dia untuk mentarif, bikin pengumuman, harus. Kemudian wa yalzamhu nafaqatut ta'rif. Siapa yang tanggung biaya? Tanggung biaya dia yang ngambil. Karena resiko dia ngambil tujuan pengen memiliki, yaitu dianggap biaya nyari uang. Biaya kayak kita nyari emas di gunung, kamu butuh biaya untuk alat ini itu semua. Biaya itu siapa yang nanggung? Ya kita, sampai kita. Ini uang yang kita temu karena niat kita ini uang pengen kita jadikan milik kita nanti setelah ta'rif. Maka proses ta'rif ini siapa yang nanggung biaya? Kita yang nanggung. Kita yang nanggung. Berapa? Yang ketemu yang punya, ntar saya masih ada. La ilaha illallah. Fa in dhahara al-malik, jadi datang pemiliknya, wa akhadha, diambil. Oh, itu milik saya. Kita udah keluarin uang 100.000, 200.000 biaya pengumuman. Fala yarji' al-multaqid alaihi bin nafaqah. Dia enggak boleh minta ganti rugi. Resiko. Karena niat kita tadi awalnya pengen memiliki, pengen jadi ini biaya sama, dianggap aja sama seperti kita nyari emas di gunung. Ada kalanya udah kita buang uang banyak, nafkah banyak, beli alat itu, ntar emasnya enggak ketemu. Ini sama seperti ini. Ini bagian dari nyari uang juga, bagian nyari pendapatan juga. Jadi bikin pengumuman, keluarin uang banyak, tiba-tiba datang pemiliknya, sudah ngasih uang dia, kita sudah nggak dapat. Nafkah tadi nggak boleh. Saya kemarin udah habiskan uang buat bikin pengumuman, sudah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Paling pemiliknya cuman jazakallah khair. Terima kasih doang. Kalau dikasih ambil, tapi nggak wajib dia ngasih, dan kita nggak berhak untuk memaksa dia untuk ngasih. Nah. Berapa? Ya, kalau pengertian boleh. Kalau pengertian, sekedar pengertian boleh. Tapi yang hukumnya seperti ini. Hukumnya tergantung ketika kita ambil niatnya untuk apa. Kalau niatnya cuma sekedar pengen jaga, kemudian kita bikin pengumuman sampai datang pemiliknya, nah ini biaya dari mana kita ambil? Minta ke pemerintah. Minta ke Baitul Mal kalau di negara Islam. Minta ke qadhi. Qadhi, ini saya nemu barang, saya pengen nyari pemiliknya, ngasih uang buat biaya ini. Ntar qadhi itu ngasih uang buat kita sampai datang pemiliknya, nanti qadhi meminta kembali ke pemiliknya. Oh, ini barang kamu udah datang, ini ambil barang kamu. Tapi kemarin kami sudah mengeluarkan uang 1.500.000 untuk biaya ta'rif, ganti. Nah, ini kalau ngambilnya bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga. Beda halnya kalau untuk dimiliki. Untuk memiliki yang tanggung nafkah kita yang ambil selama ta'rif itu. Kemudian kalau datang pemiliknya wajib ngasih barang dia, dan kita nggak boleh minta biaya, tidak boleh meminta ganti rugi biaya ta'rif. Kecuali dia ngasih ikhlas sama dia, rela dia secara ikhlas lah bas. Jadi kalau kita paksa harus ngasih, enggak boleh maksa. La ilaha illallah. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang zuhurul malik warad wad dhaman. Nah, pembahasan ketika datang pemiliknya. Dia bikin pengumuman, tiba-tiba datang pemiliknya. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita udah bikin pengumuman, nemu uang 1 juta, bikin pengumuman di masjid, pakai mic masjid. Ini siapa saja yang kehilangan uang sekitar Gading Gria, siapa saja yang kehilangan sejumlah uang di sekitar komplek Gading Gria, tolong datangi saya dan hubungi di nomor sekian. Tiba datang. Apa yang kita lakukan? Apa langsung ngasih? Nah, di sini apabila ada orang yang mendakwa bahwa itu miliknya, nah, kita yang nemu apakah langsung ngasih atau tidak? Nah, ini ada tata krama juga. Idza dhahara al-malik, apabila datang pemiliknya, wadda'a anna al-luqatah lahu, kemudian dia mendakwakan bahwa itu yang barang temuan punya dia. Apa yang harus kita lakukan kita sebagai yang
yang nemu tadi. Sa'alahul multaqit an awsafiha. Yang pertama yang harus kita lakukan, tanyakan ke dia, bagaimana ciri-ciri uang kamu. Jangan langsung ngasih. Makanya tadi pas bikin pengumuman juga jangan disebutkan semua ciri-cirinya. Sebutkan sebagian saja. Biasakan berapa hilang uang kamu. Oh, kata dia 100.000. Padahal yang kita temu 1 juta sudah di awal bukan. Ataupun misalkan enggak, nanti tanya dompetnya atau apapun. Ataupun misalkan dia nanya bentuk uangnya, apakah uang 100 pecahan atau tidak. Artinya dia berusaha mencari tahu ini orang benar atau tidak. Atau nanya kalau misalkan dia, oh saya nggak tahu berapa jumlahnya, ya udah kisaran aja berapa. Kalau kita nemu 1 juta, kata dia, oh kisaran 100.000, udah pasti bukan dia itu. Pasti bukan dia itu. Jadi yang pertama, tugas kita yang ketika datang yang pemiliknya, tugas kita yang pertama kita tanyakan tentang sifat punya dia. Apa saja ciri-ciri yang punya kamu. Fa'in wasafaha, maka jika kemudian dia menyebutkan sifat-sifatnya, oh uang saya 1 juta, uangnya pecahan 100.000, dompetnya seperti ini, ada kartu ini, wa ahata bi jami' awsafiha, dan dia menyebutkan semua sifatnya, kemudian wa dhanna multaqituha sidqahu, dan kita sudah menyangka meyakini ini kayaknya benar, sudah jaza lahu daf'u ilaih, saat itu kita boleh memberikan, ya udah ambil. Jangan di awal langsung ngasih. Jadi jangan tiba-tiba ada, oh itu punya saya, oh ini ambil. Nggak boleh, harus tanyakan dulu, pastikan dulu dia ini jujur atau tidak. La ilaha illallah. Inilah ketentuan tentang. Tapi kalau misalkan dia kebetulan dia itu bohong, tapi dia menyebutkan sifat sesuai, subhanallah, kita yakin kayaknya iya ini pemiliknya, padahal dia bohong. Tapi kebetulan sifat yang dia sebutkan sesuai dengan yang kita temu, akhirnya kita kasih. Besoknya datang pemilik asli, ya salah. Ini gimana kita? Kalau seperti wabari'at zimmatuhu minha, kalau sudah kita kasih, sudah kita yakin orang benar, disebutkan sifat sesuai, kita sudah selesai, aman. Dia tanggung jawab kita sebagai yang nemu sudah lepas. Wala yadman fi ma law dhahara alwasifu kadziban, dan dia nanti tidak harus ngebayar apabila ternyata yang kita kasih tadi bohong. Karena kita sudah berusaha nanyain sifatnya, dia nyebutkan sesuai semua. Li'adami taksir, karena kita enggak ceroboh ketika ngasih itu benar-benar, karena kita sudah yakin bahwa dia itu benar, jujur, karena sifat yang dia sebutkan sesuai dengan yang kita pegang. Cuman walakin la yajibu 'alal mu'taqid ay yarfa'ha ilayha. Tapi walau misalkan itu orang sudah menyebutkan sifat sedetail mungkin sesuai, wajib kita kasih enggak wajib? Untuk boleh silahkan kasih. Tapi wajib masih enggak? Enggak wajib masih. Walaupun dia sudah menyebutkan sifatnya secara detail, sempurna, sesuai, benar-benar sesuai, wajib masih kita? Enggak wajib. Kecuali kalau dia bawa bukti ke hakim. Dia bawa satu orang, 2 orang laki-laki yang bersaksi depan qadhi bahwa si fulan ini hilang uang yang bentuknya sifatnya seperti ini, dompetnya seperti ini. Sudah. Kalau sudah ada saksi di depan hakim, baru kita wajib ngasih. Jadi hukumnya apabila datang pemiliknya, dia ada orang yang klaim itu milik dia, yang pertama tanyakan sifat yang punya dia bagaimana. Kalau sesuai dengan yang kita pegang, yang kita temu, hukumnya apa saat itu? Wajib kasih atau tidak? Enggak wajib ngasih. Tapi sudah boleh ngasih. Kalau kita ngasih boleh, dan kita sudah bebas tanggung jawab. Walaupun dia itu bohong, kita enggak wajib gantiin. Tapi kewajib atau tidak ngasih? Enggak wajib. Belum wajib kecuali dia itu sudah membawa saksi. Dia bawa saksi 2 orang laki-laki depan qadhi yang bersaksi bahwa itu uang memang benar uang dia, baru saat itu wajib ngasih. Ini ketentuan tentang benda yang kita temukan di jalan
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.